Agak mundur tadi guys. Ya. Oke Bang, gimana Bang? Tadi kan debat mungkin di dalam melihatnya lagi seperti apa? berantem, dia di sana dulu tuh. Lagi berantem. Yang mana? Pertanyaannya apa nih? Mungkin terkait debat tadi gimana mungkin hasilnya kan? Tadi perdebatannya dalam acara tadi kondusif, ya. Tapi setelah acara selesai ini ada sedikit keributan. Makanya saya diselamatkan oleh Bu Fitri, Mbak Fitri. Jadi kita diselamatkan lah ini kan. Jadi posisinya di dalam mungkin masih ribut tapi udah diselamatkan. Tapi nggak ada persoalan sih. Pertanyaan tadi apa? Karena apa mungkin tadi ribut pasti ada sesuatu. Biasa, namanya pengacara sama pengacara kan kadang-kadang kan emosinya nggak ini kan nggak stabil. Jadi ada ribut lah. Tapi tanya aja ributnya apa? Nggak tahu soalnya udah keluar ini. Bang, soal ke KPK ini kan banyak sorotan yang mungkin dari termasuk Bang Hotman juga mengatakan apa buktinya dan memang bisa dilaporkan pencemaran nama baik kata Bang Hotman seperti itu, dan mungkin jaksa merekam juga di persidangan itu katanya sudah selesai, itu sah-sah aja mungkin. Seperti apa mungkin dari KPK bisa melihat sendiri? Memang boleh-boleh aja merekam ya, di persidangan itu boleh aja merekam. Siapapun boleh merekam dalam kecuali ditentukan baik oleh ketua majelis hakim. Kalau ketua majelis hakim menentukan tidak boleh ada rekaman karena sidang tertutup, ya itu nggak boleh. Tapi kalau dibiarkan nggak ada persoalan. Jadi tergantung ketua majelis yang menentukan jalannya sidang kan. Yang pertama, kalau yang mengenai laporan ke KPK itu bukti rekamannya, ya kita nggak tahu isinya apa. Jadi bukti rekamannya itu kan belum tentu juga mengenai penyuapan, bisa jadi cuma bukti biasa atau ininya juga kita nggak bisa lihat lah ya. Yang jelas siapa yang merekam kita tidak tahu, isinya apa kita tidak tahu, kemudian apakah ini termasuk rekaman penyuapan apa tidak tahu, terus yang ngobrol siapa juga tidak tahu kan. Kemudian dikasih ke KPK itu dan tidak tahu isinya apa. Jadi ya itu masih dilakukan oleh KPK, pasti didalamin. Kalau terpenuhi unsur ditingkatkan dari penyidikan, kalau nggak terpenuhi juga pasti ditutup. Dong, dengan bukti yang belum begitu jelas itu bisa jadi bumerang sendiri nggak sih Dong buat penyidikan? Bisa jadi bumerang, bisa tidak. Kalau terbukti memang ada faktualnya, ada apa dari kemarin itu bisa berjalan. Tapi kalau tidak, ini yang dilaporkan bisa marah kan, bisa kemudian melaporkan balik. Dalam hal ini siapa? Jaksa dan hakim kan juga begitu. Jadi jaksa masih bisa melaporkan balik ini sebagai pribadi yang diduga kan. Jadi ada potensi laporan balik kalau memang laporan yang diajukan ternyata tidak akurat. Gitu. Pak Fitri mungkin sedikit ada komentar. Kalau saya yakin ya, kalau Bang Dewa kan masih ragu. Kalau saya yakin itu hoax yang diberikan oleh terdakwa itu bukan berita yang harus dipertimbangkan. Karena saya meyakini sejuta persen bahwa itu tidak terjadi praktek-praktek seperti yang dituduhkan oleh terdakwa. Karena sudah sangat mengenal terdakwa, bagaimana Pak Fitri sampai yakin? Apa karena sudah sangat mengenal terdakwa, apa gimana bisa sampai yakin? Dulu saya mengenal, sekarang saya tidak mengenalnya. Saya tidak tahu jadi kenapa dia jadi seperti sekarang. Nah ini kan ada yang mengatakan kalau lebih baik dari Bang Hotman sendiri mengatakan kalau fokus permasalahan dibandingkan adanya keributan yang mungkin. Itu betul. Sebetulnya kalau pendapat saya ya, yang tidak mengerti hukum nih, yang dia punya itu sekarang adalah yang dia punya itu cuma harus berkelakuan baik, bersikap sopan dan mengikuti perjalanan sidang ini dengan baik. Termasuk pendukungnya ya. Kalau pendukungnya itu memang pendukung idolanya, harusnya dikurangin kericuhan baik di dalam ruangan persidangan atau di dunia maya. Bisa jadi nggak sih Pak Fitri itu upaya dari terdakwa untuk mengaburkan hukumnya yang utama gitu? Semua bisa terjadi. Jadi begini, bisa jadi ini sebagai umpan untuk mengaburkan perkara, bisa jadi tidak benar. Namanya kita berada dalam keraguan-keraguan kan. Kalau Pak Fitri ini pasti enggak nih. Kalau saya belum tentu. Tapi kemudian kita kalau ditanya apakah ini bisa mengaburkan suasana, bisa. Kan udahnya itu. Tapi kan hakim sama jaksa nggak akan terpengaruh dengan begitu-gitu. Hakim akan berjalan dalam tracknya, jaksa juga akan berjalan dalam tracknya. Jadi kita biasa aja. Gitu. Ini cuma dinamika dalam persidangan di mana terdakwa kemudian memakai segala jurus. Segala jurus itu segala jurus yang memungkinkan untuk mendapatkan penyelamatan dari posisi terdakwa ini yang disidang ini kan. Tapi tidak apa-apa, itu juga memang haknya terdakwa, boleh-boleh aja. Cuman yang harus hati-hati kalau memang ternyata laporan itu tidak berdasar. Itu tadi karena ada potensi menjadi dilaporkan balik. Jadi bertambah-tambah persoalannya. Itu akan memperberat gak sih Bang Nikidi sendiri untuk secara
memperberat itu adalah perilaku di sidang. Kalau kita berperilaku baik kan sopan santun ukurannya. Kalau perilakunya kemudian membuat gaduh atau malam patut diduga melecehkan sidang, ya tentunya akan memperberat. Ketika memperberat itu diperhitungkan sebagai suatu poin. Dalam putusan nanti ada atau dalam tuntutan kan yang memperberat apa, yang meringankan apa. Nah, yang memperberat misalnya tidak sopan selama sidang, nah itu akhirnya hukumannya diperberat ya. Jadi kodenya seperti itu. Pak Fitri mungkin soal mau melaporkan Bang Sembering ke KPK lapor balik itu benar gak sih? Adanya kabar itu? Saya kurang tahu ya, karena ini kan baru kejadian ya dilaporkan. Saya melihat dari posisi lawyernya pelapor ini, mereka lebih fokus kepada fakta persidangan dan jalannya persidangan. Mungkin saat ini belum mau meladeni atau bereaksi atas ulah-ulah dari kubu terdakwa. Ya, saya koreksi ya. Mungkin teman-teman tahu semua bahwa saya ini memang orang timur. Jadi kalau misalnya saya berada di dalam keramaian yang mungkin menurut saudara-saudara saya perlu ditemani, mereka adalah saudara-saudara saya. Jadi itu bukan namanya tadi pengamal, bodyguard atau apa, nggak ada ya. Itu biasa di orang Maluku itu. Saya berada di ibu kota di Jakarta, mereka menganggapnya saya ini saudara perempuannya. Jadi kalau memang merasa oh ini ada saudara perempuannya lagi di keramaian nih, ternyata takut ada kejadian misalnya keributan dan apa, dan itu tidak sama sekali menemani Bang Sembirinya. Mereka semua adalah menemani saya. Ini perlu saya lakukan. Soal dibilang content of court kata Saya Bang kurang Sembering. paham Bang Dewan. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam jadi contempt of court itu sebenarnya belum diatur oleh undang-undang, belum ada. Dua profesor juga menyatakan demikian. Memang belum ada undang-undang mengenai khusus mengenai contempt of court. Yang ada adalah pasal-pasal di KUHP. Begitu. Jadi ya kita tidak bisa kemudian menjustifikasi ini contempt of court apa tidak, karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi yang bisa menentukan suatu posisi ini merendahkan martabat pengadilan itu adalah majelis hakim sendiri atau ketua pengadilan dalam konteks-konteks dan pidana tertentu. Tapi ketika kemudian dipidanakan, yang akan berjalan adalah pasal-pasal KUHP juga, bukan pasal contempt of court. Jadi memang itu persoalannya. Gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ada undang-undang khusus mengenai contempt of court. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada undang-undang itu malah lebih sulit lagi, karena setiap persidangan selalu ada yang namanya keributan. Di sidang manapun juga sering kali terjadi keributan. Ada orang yang merasa tidak adil, ada yang merasa kurang adil, dimulai keributan. Jadi artinya dinilai dari perilaku dari terdakwa. ya, nggak semua terdakwa. Contempt of court itu bisa jadi pengacaranya juga melakukan tindakan pelecehan terhadap sidang, bisa jadi gitu. Kalau konteksnya contempt of court, tapi kita sebenarnya belum mengenal contempt of court. Yang kita kenal adalah delik-delik biasa di KUHP, gitu, di mana ada orang dihina, ada orang dirugikan, ada kegiatan-kegiatan yang merusak, ada berantem-berantemnya, itu yang disebut sebagai. Tapi sepatutnya memang kan harus bersikap sopan. Iya, sopan di persidangan tujuannya supaya apa? Supaya nanti dilihat oleh majelis hakim bahwasanya ini memang terdakwa beradab, gitu. Pak Fitri, terakhir mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada hakim hari Kamis mendatang? Fokus pada persidangannya, lebih mendengarkan nasihat hakim, selalu kan ditegur sama majelis hakim yang mulia, terdakwa agar disimak, terdakwa agar mendengar, biar dia paham. Fokus. Akan hadir lagi nggak sudah ada lagi? Dan saya tidak akan hadir lagi karena saya di sini sekali lagi saya mengatakan saya tidak ikut dalam proses apa yang menjadi masalah. Saya mendampingi korban dulu ya. Terima kasih Bang. Bang, makasih. Harus memberikan edukasi yang baik kepada generasi bangsa ini, jangan ditiru ya anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa, lebih dalam dunia apapun ya, dalam profesi apapun yang harus dijaga itu adab dan emosi. Bagaimana kita menghandle emosi kita, bagaimana kita menunjukkan adab kita yang baik. Nah ini kejadian ini jangan dicoba. Itu yang kira-kira kita menyayangkan yang tidak bisa menahan diri. Ya pasti semua juga menayangkan. Tapi nggak apa-apa kan, laki-laki sukanya gitu ya, berantem. Terima kasih. Tapi tadi siapa Pak yang memulai tadi? Saya kurang paham karena
karena tadi saya lagi cari Bang Dio sama Bang Fahmi karena udah lama nggak ketemu Bang Fahmi. Saya mau salaman sama Bang Fahmi dan menyemangati, dan pesan saya ke Bang Fahmi jaga kesehatan. Gimana tadi pas ketemu Kak Fitri, poinnya apa yang didapat, yang menurut Kak Fitri ini bagus nih pandangan hukumnya, apa yang didapat tadi? Ya jangan, kita punya kewajiban, saya nggak ngerti masalah hukum, tapi coba ini para netizen dunia maya ya, jangan memaksa untuk berpikir yang salah. Jangan menggiring-giring opini seolah-olah banyak yang berkata, oh ini pasal pemerasannya dihilangkan. Tidak ada. Dari awal pasal memang selalu ini. Dan mengenai framing-an jaksa harus begini, jaksa tadi kita sama-sama mendengarkan, karena belum ada aturannya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tetapi sepatutnya namanya terdakwa itu harus bersikap sopan dan mengikuti notes-notes yang memang sering dilakukannya. Selesai sidang, pakai baju, pulang. Tapi kalau misalnya terdakwanya duduk aja, nggak mau pulang, pertanyaan saya sampai kapan? Gitu, jaksa itu nunggu di ruangan sidang sampai terdakwanya siap mau pulang. Ya, Ya. Tapi itu dikit Apa? dong, perihal kemarin kan sidang perdana Yoke yang sudah baca dakwaan. Seperti apa sih, mungkin kan nanti akan Ya, ada ini bagus pertanyaannya. Jadi teman-teman media nih ya, kan saya selalu digiring-giring seolah-olah saya ini memakai masalahnya Reza ini untuk membalas dendam terhadap saudara terdakwa ini yang sering mendoktrin saya. Saya tegaskan sekali lagi, kalau saya harus dendam itu tuh sama Yoke yang 5 tahun mendoktrin saya. Tetapi saya tidak pernah berkata apapun di dunia maya tentang Yoke ditahan. Tidak pernah saya mengatakan syukur gitu, atau rasain loh, tidak pernah. Karena saya yakin sejahat-jahatnya dia pasti merenungi dan pasti menyesal apa yang sudah dia lakukan 5 tahun terhadap diri saya. Dan saya juga melihat dari itikat baiknya keluarganya Yoke juga sering menghubungi saya melalui WhatsApp atau telepon, selalu berterima kasih telah membukakan pintu maaf dan telah memberikan waktu buat Yoke sekarang merenung, agar Yoke nanti kalau selesai menjalankan proses sidang dan hukumannya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada itu dalam kamus saya dendam dengan terdakwa, tidak ya. Tidak ada urusan. Oke, Kak, kan kemarin pembacaan dakwaan dan minggu depan kata eksepsi dari Yoke sendiri. Ya silakan saja. Saya serahkan saja kepada penegak hukum. Saya hanya tahu bahwa laporan yang saya laporkan kepada aparatur negara itu sekarang ada di meja hijau. Terima kasih untuk keadilan yang telah saya dapatkan. Oke Kak, selain kasus Yoke kan mungkin banyak banget ini lagi juga kakak yang pada laporan Bang Togar, ya kan seperti apa nih kakak menyikapinya? Laporan Bang Togar, saya nggak kenal sama Bang Togar. Siapa nih mungkin kakak nanggupinnya? Salam sama Bang Togar ya. Mudah-mudahan tersangkanya di mana itu di Bali bisa dilalui dengan baik ya. Pesan juga buat Bang Togar, mungkin ini waktunya Bang Togar fokus dulu terhadap masalah yang dihadapi. Kalau saya mah baik-baik aja ya. Tapi jangan diingatkan. Saya tentu sebagai warga negara Indonesia kalau ada laporan saya akan datang, dan alhamdulillah saya sudah memberikan keterangan atas undangan Polres Jaksel ya pada hari Minggu kemarin, dan harus diralat, bukan 2 kali pemanggilan. Mungkin Polres Jaksel sudah mengirimkan 2 kali, tetapi yang saya terima baru 1. Tapi nanti jangan dipermasalahkan, toh saya sudah di BAP, dimintain keterangan sebagai diminta klarifikasi ya, gitu aja. Nggak ada yang penting yang harus dibahas. Nanti kakak hadir kan untuk persidangan Yoke selanjutnya? Kalau saya akan hadir kalau saya dipanggil sebagai saksi pelapor. Kalau tidak ya tidak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sedikit Kak, saya pelan tangan enggak. Sedikit saya tadi pelan. Katanya Kak. Misalkan tadi kita sebutkan, cuman kadang-kadang namanya laki-laki, lagi ribut-ribut kata-kata, udah ada ribut-ribut fisik. Tapi itu kita sesalkan ya, antara kelompoknya Sunan Kalijaga dengan kelompoknya Sembiring, Indonesia Sembiring. Itu dari kata-kataan mengenai nama. Tapi kemudian rasanya udah selesai ributnya ya. Emosi sesaat biasa itu ya. Jadi hampir mereka mau hantam, hampir, tapi ternyata tidak. Cuma dorong-dorongan aja. Berarti nggak ada kontak fisik Bang? Nggak ada kontak fisik tadi, nggak ada. Yang mulai siapa Bang? Kalau dari kata-kataan? Namanya
mulai itu dari awal sebenarnya mereka udah memang ada sentimen ya. Jadi kita belajar tentang ilmu sentimen. Kalau sentimen kita negatif, orang tersinggung. Kalau sentimen kita positif, orang ketawa kan begitu kan. Nah, ini kan persoalannya kan sentimen negatif. Jadi masing-masing memberikan sentimen negatif. Jadi klop dia, jadi panas dia, jadi kebakar. Tapi kebakaran ini pas selesai acara. Begitu. Tapi itu sebentar saja sih. Tapi sekarang sih kayaknya udah damai ya. Atau apa kita belum tahu kan memang belum kelihatan kan. Tapi memang sini persoalannya adalah kata-kataan mengenai nama itu. Nama apa mungkin Bapak? Nama pribadi, Julianus Sembiring dipanggilnya Anus, Sunan Kalijaga dipanggilnya Kali. Tapi kan itu biasa karena nama masing-masing kan. Cuman konteks itu kan berubah menjadi distorsi, itu yang kemudian menjadi persoalan. Tapi akhirnya ribut itu. Tapi kayaknya ada pukul-pukulan yang kita nggak tahu juga ya. Tapi kita sebagai pengacara yang baik kita nggak mau ikut-ikut yang begitulah, begitu kan. Soalnya tadi kita sempat terpancing nggak bang? Gimana mau terpancing orang kita dibawa sama Fitir Sayuteru, tangan kita digandeng. Tadinya kita udah panas jadi adem lagi. Tapi yang pengaduan main kata atau Anus kali itu siapa yang awal yang mengucapkan? Ya kan si Sunan Kalijaga manggil Julianus. Julianus kan kadang-kadang maunya kalau Pak Julianus maunya dipanggil Pak Sembiring. Sunan Kalijaga ya panggilnya Pak Anus kan begitu kan karena Julianus begitu. Nah dari Pak Sunan Kalijaga saya ini udah panggil aja Pak Sunan Kalijaga Pak Kali sama aja kan sama-sama negatif tapi kan itu sifatnya kan konotatif tergantung persepsi masing-masing. Tapi kalau kita sentimennya positif sebenarnya kita terima-terima aja lah panggilan kita kan. Orang saya dipanggil Dio aja saya mau, dipanggil Lipa saya mau, dipanggil Yuma saya mau, Dipanggil Olive mau kan begitu. Asal jangan dipanggil Jablay aja kita. Bang, balik lagi ke masalah Nikita Mirzani tadi. Kan dari tadi ada di notis kayak penghinaan terhadap persidangan seperti marah-marah, tidak terima dipakaikan rompi. Mungkin dari pandangan Abang sebagai Tadi kan karena konteks opportunity kan undang-undangnya belum ada, yang ada pasal demi pasal dalam KUHP. Sehingga ini rasa-rasanya kemudian itu masih masuk dalam kategori ketertiban. Ketertiban ini di persidangan. Yang menentukan ketertiban di persidangan adalah majelis hakim. Jadi kalau hakim masih menegur ya itu sudah teguran kan. Itu artinya kurang tertib begitu. Cuman artinya ini akan diperhitungkan sebagai kondit nanti dalam tuntutan di mana jaksa akan menuntut ini diperberat. Kenapa? Karena berlaku tidak sopan dalam persidangan dan begitu. Kan di persidangan ada tuntutan ada dua, berlaku sopan dan tidak sopan. Nah, keputusan juga begitu. Karena tidak sopan diperberat begitu. Jadi itu salah satu kondit dalam berarti kemungkinan juga Nikita Mirzani hukumannya akan diperberat karena tingkah lakunya dia di persidangan. Tergantung tuntutan jaksa. Kalau jaksa menampilkan itu dalam tuntutannya, dalam pertimbangan tuntutannya, ya sudah berarti ini kan nanti dipertimbangkan juga oleh hakim tuntutannya ini karena ada kata tidak sopan atau tidak tertib dalam persidangan. Oke. Dan dia juga melaporkan jaksa ke KPK. Ya, ini kan sama kasusnya seperti Rasman nih Bang. Betul. Nah, mungkin seperti apa? Dilaporkan ke KPK tidak ada persoalan sepanjang bukti-buktinya akurat dan otentik. Jangan sampai buktinya tidak akurat, tidak otentik, tapi dilaporkan sehingga menimbulkan suatu persoalan baru buat kita. Harapannya sih apa yang dilaporkan sesuai dengan apa yang dikatakan, yaitu adanya dugaan penyuapan. Tapi kita belum tahu KPK yang menentukan. Tapi bukti rekaman suara itu bisa menjadi alat buat ke KPK nggak sih Bang? Kan sudah dilaporkan oleh Nikita ke KPK. Tinggal isinya apa kita nggak tahu. Bang, ngomongin bukti juga kan kemarin Nikita Mirzani saat sidang mau selesai dia mengeluarkan bukti flash disk. Apakah dalam persidangan itu runtutan untuk mengeluarkan bukti baru itu harus ada prosedurnya resmi atau seperti apa sih Bang? Jadi ada tahap-tahapan dalam penyampaian bukti dan yang menyampaikan bukti sebenarnya adalah pengacaranya. Tapi bukti ini harus relevan dengan materi pokok perkara, dakwanya apa, pembuktinya tentang itu. Yang meringankan tentunya kalau si pengacara kan, kalau jaksa tentu yang membuktikan bahasanya sudah terjadi dugaan tindak pidana. Dan Reza Gladys akan melaporkan Nikita Mirzani terkait rekaman suara itu Bang. Ini kan saling melapor nih satu sidang belum selesai. Reza Gladys melaporkan rekaman itu. Belum ada konteksnya. Begitu, yang punya konteks adalah si Nikita Mirzani karena dia punya bukti yang kita nggak tahu isinya apa dan dia melaporkan. Tadinya kan mau disampaikan di persidangan, tidak kamarnya. Nah, ketika disampaikan ke KPK baru sudah kamarnya ke KPK kan, tinggal dibuktikan benar apa tidaknya. Oke, Bang, tapi menurut Abang persentase menurut hayalan misalnya kita berhayal lah gitu, kemungkinan berapa tahun Nikita Mirzani akan mendekam di penjara Bang? Persentasenya nih.
persentasenya. Kan nggak boleh hukum, nggak boleh berandai-andai, tapi boleh lah nih sedikit-sedikit. Kalau kita menghayal ya kita nggak tahu. Kita nggak bisa menghayal. Kita kan bukan kita nih. Kalau kita hayal ini kita nih paling yang cantik-cantiknya aja. Kalau yang ini kita nggak bisa menghayal itu. Tapi ini kita cantik kalau kita hayalin aja itu. Tapi kemungkinan berapa tahun bang? Nah itu kita juga nggak bisa berandai-andai. Tapi kamu akan diperberat karena tingkah lakunya di Ya persidangan. mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin. Oke, siap. Thank you bang. Bang, makasih ya. Siap.